Oke, kita lanjutkan nomor 11. Nah, sini kita mulai masuk ke materi kesukaan kita semua, yaitu persamaan lingkaran. Berpusat 1,2, anggap aja ini A, ini B, menyinggung ini. Ini gampang banget kok, ini cuma perlu 2 langkah. Pertama, pusatnya itu 1,2. Lalu menyinggung garis 5x min 12y. Sama 0. Ini ada lingkaran nih. Ada garis nyinggung. Astagfirullah. Maafkan hamba. Ada garis nyinggung seperti ini. Ini pusatnya. Ini apanya? Jari-jari. Jadi kita tinggal ngitung pakai jarak titik ke garis. Ini pusatnya. Ini garisnya. Jarak dari titik ke garis itu adalah, anggap aja pakai R ya. R sama dengan mutlak 5. X-nya itu pakai titiknya itu 5x1 min 12y1 plus 10 per akar x1 kuadrat plus y1 kuadrat. Nah yaudah, kalian tinggal masukin aja. X1 nya itu yang A, jadi tinggal 5 kali 1, 5 dikurangi 12 itu yang Y1, tambah 24 jadinya, tambah 10 per akar dari 5 kuadrat sama min 12 kuadrat, sama dengan 39 per 13, sama dengan 3. Udah ketemu jari-jarinya. Kita tinggal udah juga tahu pusatnya kan, x min A plus y min B sama dengan R kuadrat. Ini kuadrat, ini kuadrat. Sehingga dapatkan hasil A nya 1, B nya min 2 sama dengan 9. Jawabannya suruh pakai bentuk umum, ya udah nggak apa-apa. Uraikan saja, x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y plus 1 plus 4 min 9 sama dengan 0, sehingga menjadi, ini masih sama, tapi yang ini jadinya min 4 sama dengan 0. Jadi x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y min 4, yang B. Lanjut ke yang nomor 12. Punya jari 3 menyinggung sumbu x. Nah, karena dia menyinggung sumbu x, ada lingkaran nih, tapi itu udah kayak gini. Dia menyinggung sumbu x, berarti dia kan y sama dengan 0 di sini nih. Ya udah, kita masukin aja di sini. Awalnya kan misalnya kan x kuadrat plus y kuadrat plus 2bx plus 4 ya, plus 6y plus 4 sama dengan 0. Nah, karena y 0 kita masukin aja. Ya udah, x kuadrat plus 2bx plus 4 sama dengan 0. Nah, karena dia garisnya menyinggung, berarti D sama dengan 0. Sehingga B kuadrat sama dengan 4AC. Ini B-nya, ini C-nya. Nggak sampai 0 sih, 4-nya doang, C-nya. Nah, ini A-nya. Sehingga menjadi 4B kuadrat sama dengan 4 kali 4. Dapatkan hasil B kuadrat sama dengan plus minus 2. Nah, B kuadrat, P-nya, maksudnya P-nya. Kan P kuadrat kan 4, jadi P-nya plus minus 2. Nah, P plus minus 2 ini kita tinggal masukin ke persamaan tadi. Berarti kalau ada 2 sama min 2 kan. Nah, kalau yang 2 berarti dia jadinya kan x kuadrat plus y kuadrat plus 1 plus 4x plus 6y min plus 4 sama dengan 0. Berarti kan ini kan pusatnya kan, itu berarti min setengah kali 4 sama min setengah kali 6 sama dengan min 2, min 3. Nah, min 2,3 itu kan nggak ada. Berarti yang saya dia pakai P sama dengan min 2. Sehingga x kuadrat plus y kuadrat min 4bx min 4bx min 4x plus 6y plus 4 sama dengan 0. Sehingga pusatnya min setengah kali min 4 sama min setengah kali 6. 2, min 3.
2,3 ada yang B. Lanjut ke nomor 13, garis Y sama dengan N min X menyinggung. Nah, ini ada yang kurang kayaknya ya. Ini mungkin salah ketik. Ini sama dengan, kita anggap aja sama dengan 2 akar 2 dikuadratin. Udah, infonya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat itu 8. Dan Y sama dengan NX menyinggung di kuadran 1. Kuadran 1 itu berarti di sini ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Berarti dia itu plus. Sumbu yang positif semua, nggak mungkin negatif. Kita baca. Lanjut. Dia ada info bahwa Y sama dengan N min X. Yaudah, kita tinggal bikin persamaan pakai Y ini. Sehingga X kuadrat tambah, kita masukkan persamaan yang Y. N min X kuadrat sama dengan 8. Sehingga dapatkan hasil 2X kuadrat min 2xN. Dia nggak apa sih, sebenarnya cuma bingung aja. Min 2nx plus n kuadrat min 8 sama dengan 0. Ingat tadi, karena dia menyinggung, maka diskriminant sama dengan 0. Ini A, ini B, ini C. Sehingga B kuadrat sama dengan 4AC. 4n kuadrat sama dengan 4n kuadrat min 8 kalikan 2. Coret-coret. N kuadrat sama dengan 2n kuadrat min 16. Min n kuadrat min 16. N sama dengan plus minus 4. Nah, ingat tadi kalau dia di kuadran 1, maka harus positif. Sehingga menjadi N sama dengan 4. Oke, lanjut ke yang nomor 14. Persamaan garis singgung. Aduh, kok banyak ya? Udah, kita hitung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Nah, di sini kita tahu tegak lurus dengan garis ini. Tegak lurus itu berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kita tahu 5X min 12Y plus 15. Berarti M-nya itu sama dengan, ini anggap A B ya, yaitu min A per B. Sehingga menjadi min 5 per min 12 sama dengan 5 per 12. Berarti M-nya kalau kita kalikan 5 per 12 sama dengan min 1. Sehingga menjadi M-nya itu min 12 per 5. Oke. Gara-gara M-nya min 12 per 5, berarti kita tinggal masukin ke garis singgung yang pakai gradien. Tapi jangan lupa, ini ada pusatnya. Nggak boleh salah masukin. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Pusatnya berarti dia kan 1 dan min 2. Udah. Y min B, B itu pusat lingkaran, sama dengan M X min A plus minus R akar 1 min M kuadrat. Nah, ini R-nya kita bisa cari pakai rumus 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C itulah ya. Udah, saya langsung aja. Berarti Y plus 2 Y plus 2, M-nya kita ketahui adalah min 12 per 5, X min 1, plus minus, jai-jainya kalau kalian hitung nanti dia ketemunya itu 3. Akar 1 dikurangi M kuadratnya, berarti jadi 144 per 25. Ini plus ya? Plus 144 per 25. Ya udah, berarti Y sama dengan maaf, kita hitung aja dulu nggak apa. Ini kita kali 5, gara-gara ini ada 5 kan jelek. Jadi 5Y plus 10 sama dengan min 12X plus 12 plus minus 3 akar. Ini kalau kita hitung itu hasilnya 3 kalikan akar 169 per 25.
sehingga menjadi 3 kalikan 13/5. Nah, karena dia dikali 5, berarti tinggal 3 kali 13. Berarti 5Y sama dengan min 12X plus 2 plus minus 39. Nah, kita tinggal lihat nih bentuknya seperti apa. Dia maunya bentuk atur ruas semuanya. Jadi 5Y plus 12X sama dengan antara 2 tambah 39 atau 2 kurangi 39. Kalau 2 tambah 39 berarti jadinya 5Y tambah 12X sama dengan 41. 5Y tambah 12X min 41 sama dengan 0. Dan 5Y plus 12X sama dengan min 37. 5Y plus 12X plus 37 sama dengan 0. Jawabannya yang pas yang min, 37 yang plus. Nah, yang itu. Lanjut ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini kita bisa pakai Pythagoras. Ini lingkaran, ini titik P, mohon maaf. Ini P. Kalau kayak gini ya. Gak singgung nih. Seperti itulah. Nah, tapi yang siku-siku ini, jadi yang sisi miring yang ini gambarnya jelek aja. Jadi kayak yang miring yang ini kan. Yang kita cari adalah ini, yaitu X. Berarti X kuadrat itu sama dengan, ini kan jarak P ke pusat ya. P pusat kuadrat dikurangi ini R kuadrat. Nah, jarak antar titik ya udah, berarti tinggal pusatnya kita cari pusatnya. Ini kan min 4, jadinya 2, 6 berarti min 3. Pusatnya berarti jarak pusat berarti akar 5 min 2 kuadrat plus 1 min 3 kuadrat. Yang seperti itu loh. Ya udah, kita tinggal hitung aja. P pusat kuadratnya kalau kita hitung kita dapat hasil 5. Dikurangi kuadrat ya. Kalau kuadrat 25. 25 R-nya ya kita tinggal hitung pakai rumus yang di atas tadi, yang akar yang ini. Mana tadi? Nah, yang ini. Dapat hasil itu hasilnya 3. Berarti 25 kurangi 9 sama dengan 16, berarti X-nya sama dengan 4. Kenapa nggak main 4? Karena ini adalah nilai panjang, nggak mungkin minus dong. Oke, kan udah selesai. Lanjut elips. Let's go. Elips ini soalnya nggak terlalu ribet ya. Saya ekspektasinya kalau soal elips ini bakal simpel-simpel seperti ini. Mungkin yang perlu diwaspadai itu nanti soal lingkaran, karena variasinya banyak sekali. Oke, ya udah. Kita tinggal, ini keahlian soal ya. Ini saya juga pernah dikerjakan di latihan soal yang bubble, lupa. Ya udah. Nomor 16. Pusatnya atau kalau bubble kan ini HK ya. Sama dengan 4,-1. Lalu pusatnya H plus minus C, K itu 1,1. Nah, kenapa kok tahu kita C-nya adalah yang dia nggak yang di K? Karena dia K-nya min 1. Jadi ini ada elips ya. Jadi dia sejajar ini kan pusatnya nih. Dia fokusnya sejajar sama sumbu X-nya. Jadi dia pasti bentuk 1 atau bentuk 3. Nah, ini bentuk 3 karena dia udah ada pusatnya kan. Dan melalui titik P sama dengan ini pusatnya P ini 8,0. Ya udah, berbekal info ini kita tahu bahwa elips ini bentuk 3. Jadi kita bisa tulis saja X min H kuadrat per A kuadrat. Mohon maaf, agak ngawur nih. A kuadrat plus Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, X min H, X hanya kan 4. Berarti jadi X min 4. Atau kita langsung masukin saja. Kita kan X nya 8, berarti jadinya 4 kuadrat. 8 kurangi 4 kan 4 ya. Per A kuadrat tambah Y nya 0, K nya 1. Min 1, min 1. 1 kuadrat per B kuadrat. 1. Kita tinggal kali silang, berarti jadinya 16B kuadrat tambah A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini persamaan 1. Nah, kita lanjut ke yang sini. Udah kasih clue dari awal.
kalau F itu H plus minus C, K. Berarti kita tinggal pakai kesamaan aja. H plus minus C berarti sama dengan yang satu. Hanya 4. Plus minus C sama dengan 1. Nah, berarti C-nya kalau nggak 3 ya min 3 dong. Ini nggak pengaruh, karena dari itu nanti juga dikuadratkan. Nah, karena dia bentuk 3, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Itu 0 habis. C ya, C kuadrat. Sehingga menjadi B kuadrat tambah 9 persamaan 2. Persamaan ini kita masukkan ke, ya betul di sini. Berarti 16B kuadrat tambah B kuadrat tambah 9 sama dengan A kuadrat. Kita substitusikan ke jadi B kuadrat plus 9 kuadrat kalikan B kuadrat. Berarti 17B kuadrat plus 9 sama dengan B pangkat 4 tambah 9B kuadrat. Kalau kita ubah jadi bentuk setara, sehingga menjadi B pangkat 4 min 8B kuadrat min 9 sama dengan 0. Berarti B kuadrat plus 9 sama B kuadrat min 9 ya, min 9 plus 1 sama dengan 0. Berarti B kuadratnya sama dengan 9. Nah, ini nggak mungkin ya, karena dia bakal imajiner. Ya udah, B kuadratnya sama dengan 9. Berarti A kuadratnya tinggal pakai yang ini. Berarti kan 9 tambah 9. Berarti jadinya 18. Udah, tinggal masukin aja. Berarti X min 4 kuadrat per 18 plus Y plus 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 17. Elips vertikal. Anggap aja itu elips. Oke. Ini punya eksentrisitas. E itu C per A. A itu jangan lupa sumbu minor ya. Jadi in this case dia A-nya aja yang naik. Ini A, yang B. Nah, 5 per 6 sama dengan C per A. Berarti C sama dengan 5 per 6A. Persamaan 1. Oke. Lanjut ke pusatnya min 3,4. Ya, udah nanti aja. Puncaknya min 3,8. Nah, anggap aja lah titik nih. Ini min 3,4. Lalu pusat yang satunya itu di min 3, min 8. Jarak dari sini ke sini kan 12. Nah, dia kan termasuk sumbu minor. Berarti ini sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan 12. Sehingga kita masukkan situ, C-nya sama dengan 5 per 6 kali 12. Sama dengan 10. Ya udah. Kita udah tahu A, udah tahu B. Ya udah. Berarti nanti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. 144 sama dengan B kuadrat tambah 100. B kuadrat sama dengan 44. Ya udah, kita tinggal masukkan saja sehingga menjadi X. Pusatnya kan min 3,4 plus 3 per 144 plus Y min 4 kuadrat per berapa nih? 44 sama dengan 1. Jawabannya itu yang mana? Yang do. Lanjut ke nomor 18. Nah, ini kesukaan kita semua. Koordinat titik pusat dan titik fokus. Tapi persoalannya untuk garis seperti ini. Nah, itu kita perlu jadikan ke bentuk perperan. Ya udah, kita pakai kuadrat sempurna. Atau yang aku sebut itu cara paling satisfying untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Min 8x tambah 36y tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal kelompokin variabel yang sama. Seperti x dengan x, y dengan y, yang 4 biarin jomblo. Ya udah. Atau kita bilang sini lah, nemenin nolnya. Berarti 4x kuadrat min 8x. Kita tambah titik-titik ya. Ini misteri nih. Habis itu ditambah 9y kuadrat
plus 36Y. Habis itu titik sama dengan 0. Nah, biasanya kita kesulitan untuk nentuin kayak ginian. Nah, tipsku adalah kalian faktorin ini dulu. Jadi kan x kuadrat min 2x plus ini bla bla bla, kan asal dia kan pasti kan bilangan kuadrat. Karena bentuk elips itu kan seperti kayak gini, x min a kuadrat. Sehingga kalau diuraikan menjadi x kuadrat min 2ax plus a kuadrat. Nah, di sini yang apa aja titik ya ini ya. A-nya itu 1 kan berarti. Ya udah, berarti adalah ini 1. Min 2x plus 1. Nah, berarti kalau kita kali 4, ini tambah 4. Seperti itu. Jadi kita berpikir terbalik. Kita berpikir dari persamaan yang udah jadi. Seperti ini. Nah, hal yang sama bisa dipakai yang di sini. Berarti kita keluarin dulu 9-nya ya. 9y kuadrat plus 4y plus titik-titik. Nah, di sini karena dia 4y, berarti kan dia pakai bentuk ini ya, yang x plus gini ya, x plus a kuadrat atau y plus a kuadrat kan. Berarti dia jadinya nanti jadi y kuadrat plus 2ay plus a kuadrat. Nah, 4y itu sama dengan kayak 2ay. Berarti 2a sama dengan 4, a sama dengan 2. Masukkan 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti tambah 4. Nah, karena tambah 4 dikali 9, berarti yang tambah 36. Ini kelupaan juga, ini kan nanti ada persempatnya ya. Jadi kita yang ke kanan jadi min 4. Nah, karena dia ditambahkan 4 tambah 6, luas kiri dan luas kanan harus adil. Kalau kiri tambah, kanan juga ditambah. Sehingga tambah 4 dan tambah 36 juga. Nah, ini udah ada bentuk sederhananya dari cara kita mencari tadi. Jadi nggak perlu mikir-mikir faktorin lagi lah. Nah, udah kayak gini kan. Plus 4 sama dengan ini jadi 36. Nah, ini kita tinggal bentuk kayak di kuadrat. 4 kali x min 1 kuadrat plus, ini plus jangan lupa, 9y plus 2 kuadrat sama dengan 36. Bagi 36 sehingga menjadi x min 1 kuadrat y plus 2 kuadrat per 4 sama dengan 1. Kita disuruh nyari pusat. Pusat berarti tinggal 1, min 2. Lanjut ke nomor 19. Nomor 19 pakai cara yang sama. Ketemunya nanti jadinya kan dia 9x kuadrat plus 18x. Berarti dia 9x kuadrat plus 2x plus 1. Plus habis itu yang tadi 25y kuadrat min 100y. Berarti plus 25y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 116 tambah 100 tambah 9. Ya udah, ini kan dari 225. Nah, ini jadinya berarti tinggal dibagi aja. Ini jadi per 25 per 9. Berarti jadinya x plus 1 kuadrat per 25 dan y min 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, kita sudah fokus. C-nya berarti tinggal kurangin aja nih. 25 kurangi 9, 16. Berarti C-nya 4. F sama dengan H plus minus C, K. Berarti gara-gara dia elips namanya horizontal, berarti pusatnya yang H itu, pusatnya kan ini kan berarti min 1 sama 2 ya. Berarti dia min 1 plus minus 4, 2. Ya udah, berarti kalau nggak min 3,2 ya min 5,2. Min 3,2 ya. Kalau nggak min 5,2. Yes, nanti. Lanjut ke nomor 20. Nomor 20 ini soal benar salah. Soal terakhir, semangat ya. Berarti kita tinggal bedah satu-satu. X min 3 kuadrat per 144. Atau kita langsung ubah ke bentuk A ya.
Berarti dia jadi A kuadrat, berarti 12 kuadrat. Plus B-1 kuadrat per 81 berarti 9 kuadrat. Berarti A-nya 12, B-nya 9. C-nya berarti tinggal ini dikurangi ya. 12 kuadrat kurangi 9 kuadrat. Dapat hasil akar 63. 3 akar 7. Oke, udah cukup ini informasinya. Panjang sumbu mayor elips. Sumbu mayor elips itu adalah sepanjang ini. Mulai dari pojok sini ke pojok sini. Nah, dari pusat ke pojok ini itu A. Berarti sumbu mayor itu sama dengan 2A. 2 kali 12. 24. Nah, ini kayaknya pakai senti, ya udah pakai 24 cm, berarti ini benar. Nah, ini 18. B-nya 9. Berarti kan sama kayak tadi, 9 kali 2, 18 sama. Panjang jarak kedua titik fokus. Nah, fokus juga sama. Dia kan jadinya ini kan C. Ini kan C. Berarti dia panjangnya jaraknya di 2C. C-nya 6 akar 3 akar 7. Berarti jaraknya di 6 akar 7. Dan itu nggak mungkin 15 cm. Salah. Lanjut ke nomor yang persamaan direktris. Karena dia itu bentuk 3 atau elips horizontal, berarti direktrisnya itu H plus minus A kuadrat per C. Hanya kan pusatnya kan sama dengan 3. 3 plus minus A kuadratnya 144 per 3 akar 7. Ini udah pasti nggak 1,5. Udah ada 3 plus, udah lebih dari 3. Jadi juga salah. Titik tertinggi dari persamaan elips. Titik tertinggi berarti yang Y tertinggi, berarti yang di sini. Ya udah, kita tinggal nambahin B-nya ke pusat yang Y. B-nya 9, pusatnya 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. Pusat awalnya yaitu 3, berarti 3,10. Ada. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau salah kata. Semoga membantu.